manusia yang lain. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang kamil, dan semoga salawat juga dilimpahkan kepada keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua. Kehadiran yang kita muliakan Abuya sebagai pendidik kita yang penuh dengan cinta kasih dan memperjuangkan kehidupan kita ini hingga di akhirat nanti. Kemudian juga kepada Umi dan seluruh anak-anak Buya, semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Pada Wali Nagoro Jakarta dan seluruh jajaran para wali-wali seluruh Nusantara, semoga perjuangan Tauhid Tasawuf di atas pundak kalian semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin semua yang dirahmati Allah, para tokoh-tokoh, ulama, pemerintah yang telah hadir pada malam hari ini, mengenai perkembangan Tauhid Tasawuf dan manfaatnya. Alhamdulillah, kalau melihat seperti di Aceh ini, ya tidak ada apa-apanya kami di sana. Karena semakin keras, semakin dahsyat, semakin kuat tekanan terhadap PDT yang kami lihat di Aceh, semakin jernih, semakin terlihat manfaat daripada PDT ini, khususnya di tanah Aceh. Sedangkan kami tantangan yang ada di sana kebanyakan itu daripada kesalahan dan kekurangan diri dari pribadi kami sendiri. Ada kalanya kekurangan dari segi penyampaian, akhlak kurang baik, tidak berkenan pada orang yang kita sampaikan, atau tidak tabah, tidak sabar untuk selalu mendatangi untuk memberi petunjuk. Kebanyakan tantangan, kendala-kendala yang ada di negeri kami, khususnya Indonesia bagian timur, itu hampir tidak ada. Dan kalau kendala yang terbanyak adalah latihan pada diri kami untuk berlatih sabar, menjalani kerjaan, memaknai bahwa perjuangan Tauhid Tasawuf itu sebetulnya untuk diri kita sendiri, untuk memenuhi hak-hak orang lain. Pada hadirin semua yang dirahmati Allah, adapun manfaat atau perkembangan yang ada di Sulawesi, alhamdulillah Abuya dan para hadirin semua di daerah kami, itu ajaran Tauhid Tasawuf ini semakin terasa berkembang. Mulai sejak tahun lalu Abuya memerintahkan pada saya, Ahmad, jangan hanya di pondok-pondok saja, kamu harus keluar. Mulai dari situ saya melatih diri saya, ternyata saya banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Dari kampung saya kemudian di seluruh pesisir pantai, kemudian masuk ke kota di Manado. Alhamdulillah masyarakat itu pada umumnya telah dapat menerima sedikit demi sedikit dari penyampaian itu dan menikmati betapa penting ajaran ini yang tidak ada lagi di pesantren, tidak ada lagi di universitas. Kebanyakan perjuangan penyampaian dan metode pelajaran itu hanya bertitik tumpu pada memperbaiki amal, ilmu dan pengamalan, tapi tidak menyentuh bagaimana memperbaiki nafsu. Sehingga Islam, ilmu dan pengamalan itu tidak tumbuh di atas nafsu yang baik. Agama itu kebanyakan penyampaian daripada ajaran Tauhid Tasawuf itu, kami berusaha bagaimana umat itu memahami bahwa dengan agama
bukan dengan selain agama. Dengan agamalah hidup kita ini bisa jadi baik. Bukan dengan duit, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan sekolah. Tetapi bukan meninggalkan sekolah. Banyakkan umat sekarang ini mereka memahami secara mudah, pelan-pelan, bahwa apa yang didoktrin di dalam pendidikan sekolah yang bertentangan dengan akidah kita itu hanya merupakan suatu ilmu pengetahuan. Tetapi apabila pengetahuan ini tertanam, maka itu akan membawa kebinasaan dan kemurkaan Allah. Kita jangan berpegang dalam ajaran tasawuf, itu jangan berpegang kepada Allah, sumber daya Allah. Abu Yasir mengatakan wujud wahab syirik khafi, dan berpegang kepada pendidikan bagaimana insan manusia itu sumber daya manusia wujud diri. Akhirnya pendidikan sekolah bukan kita menentang, tidak, tetapi itu sains, ilmu pengetahuan. Tetapi dengan ilmu pengetahuan bila terlalu lama-lama kita tidak kembali kepada ajaran Islam, maka itu akan menghijab dan akan mengundang kemarahan Allah. Karena setiap nafas kita itu, nafas masuk dan keluar, itu dengan kesyirikan, selalu mengingkari keberadaan Allah, selalu mengingkari keberadaan Allah yang menanggung, sehingga terlihat sifat kepenanggungan itu pada alam dan pada kekuatan diri. Kami di sana hanya sepele atau sekedar begitu, ternyata mereka memahami dan sangat terasa manfaatnya. Karena pendidikan seperti ini, bahkan kalau mau dikatakan mau dicari seluruh Nusantara ini, mohon maaf ya, seluruh Nusantara ini yang paling banyak doktornya Gorontalo. Nah, di sana ada kemarin dari dari Gorontalo, bupati, profesor, doktor, insinyur, panjang sekali. Nah, tapi satu saat dia datang, dia duduk mendengar makalah yang saya bacakan, yang ditulis, yang disampaikan oleh Abuya, makalah yang baru, manfaat tasawuf dan kesufian. Dia seorang Muhammadiyah, kemudian seorang rektor, profesor, doktor. Begitu saya menjelaskan sedikit, akhirnya dia berkesimpulan, kalau begitu saya mau kaca. Sangat mudah. Saya selama ini memahami tasawuf dan kesufian itu sangat rumit dan sangat sulit. Ini baru Tengku Ahmad, bagaimana kalau gurunya? Nah, dan besoknya sebelum kami berangkat kemari, saya mengajak duduk sama-sama dengan Pak Profesor untuk membaca sama-sama tentang rumusan Syekh Abdul Karim Al-Jili, yaitu Allah Muhammad, syariat, tarekat, hakikat dan batin. Pada akhirnya dia mengatakan, rumusan ini pernah saya dengar di masa yang lalu di Gorontalo dan di Atibola. Kenapa kami di Serambi Madinah pegangan orang-orang tua kami dan tidak dianggap sesat, tapi kalau di negeri Serambi Mekah ini sudah sesat. Oleh karena itu ya berhubungan juga dia meminta doa restu dari Abuya untuk dia tampil menjadi bupati lagi. Maka saya menelpon kepada Wali Nagro, mungkin Wali Nagro pada tanggal yang tepat saya tidak bisa karena permintaan Pak Bupati, dia minta ditemani, dan dia sudah berbuat untuk NPTT, jemaah seluruh ASEAN itu menghadiri acara yang dia selenggarakan. Di sana di Gorontalo banyak sekali dokter Hamdan, Dokter Najimuddin, Dokter Ramli, Dokter Zulkifli, Dokter Kahfi, banyak sekali. Bahkan yang hadir pada malam hari ini itu dosen-dosen. Nah, ya, Dokter Ismail. Nah, jadi kalau di sana
Yang ada di sana perbedaannya, ya. Mohon maaf. Yang ada di sana, kalau kami di Sulawesi, kami jahil-jahil, bodoh-bodoh. Tapi tinggi tidak ada. Saya lihat lebih bagus bodoh daripada tinggi. Jadi kalau orang bodoh, ya kan? Nah, makanya orang-orang jalanan seperti Tengku Munar, kita sama-sama bodoh, tapi tinggi tidak ada. Jadi akibat kedengkian inilah yang membuat yang hak kebenaran itu tidak bisa masuk. Siapapun dia, bahkan apakah dia orang alim ataupun orang yang tidak paham, orang jahil, kalau sudah ada kedengkian maka akan membawa bahaya bagi dirinya. Ada hadirin semua yang dirahmati Allah, kemudian Abuya dan seluruh jamaah. Pada bulan yang lalu sebetulnya sudah lama sekali rencana itu untuk kami lagi berjalan-jalan untuk menyampaikan tasawuf itu senang dinikmati. Artinya semakin kami menyampaikan, semakin kami berjalan, dapat memenai bahwa perjalanan itu adalah tarbiyah. Oleh karena itu saya mengatakan kepada teman-teman, kita ini diperjuangkan Abuya, bukan kita sudah berjuang. Maka saya mengajak teman-teman anak-anak jalanan, bukan berlatar belakang ulama. Mereka orang-orang pasar, orang-orang pemabuk, orang-orang narkoba. Nah, mereka mencari duit sendiri, cari uang tiket, uang makan, uang penginapan. Kami berjalan-jalan, pada akhirnya sampai di satu daerah namanya Ternate. Sana kami melatih, melakukan ibadah, memutuskan ikatan sangkutan dengan keluarga dan teman-teman. Sana diterima, bahkan yang menyampaikan ini mereka. Dia latih dulu umpamanya sebelum turun, dia di kapal itu berzikir sebanyak-banyaknya. Kemudian dia ingat apa yang disampaikan Tengku, apa yang diamanahkan Abuya. Kemudian dia latih, dia sampaikan. Ternyata diterima oleh masyarakat, para dosen-dosen, para tokoh-tokoh, pemerintah, dan tiba satu saatnya. Ada satu saat kami mengisi pengajian di satu rumah. Di situ kecil-kecilnya berkumpul, pemerintah, masyarakat, tokoh agama. Pada saat kami pulang untuk menuju ke penginapan, mobil kami bannya itu pecah. Bannya pecah, tempat penginapan masih jauh sekali. Jadi kami bingung. Tiba-tiba ada preman-preman orang Ambon itu, orang Ambon Maluku badannya besar-besar, bertato. Ya, bertato, kepalanya botak sampai kepalanya bertato. Jadi kami takut. Dia berhenti di samping. Mereka turun semua dengan badan bodyguard yang besar-besar. Mereka mengatakan kami disuruh oleh pimpinan kami untuk membantu Pak Kiai. Yang mana Kiai? Kiai Ahmad Dadaun. Ya, jadi pada akhirnya, ya Allah, tauhid tasawuf terlihat keagungannya. Semakin dibicarakan, semakin disampaikan, semakin terlihat yang hak, semakin terlihat kemuliaan guru itu sangat luar biasa. Kita nikmati. Ternyata setelah kami tanya, kami ditukar mobil, dipindahkan ke mobilnya, diantar ke penginapan, diberi makanan, diberi minum, bahkan sampai jam 3 kami ngomong. Ada yang menangis. Kalau di sana orang bajingan bertato, orang begal-begal, pemaksiat, mendengar saja makan malam itu. Dia dengar, saya tidak menyuruh. Dia dengar Abuya Amran Wali. Dia tulis Abuya Amran saja, dibuka di YouTube. Malam itu mereka menangis. Malam itu menangis, maka jaringan hubungan untuk dimanapun harus besok kami datangi. Mereka lah orang-orang inilah yang membuka jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berbeda dengan sini. Justru yang alim-alim menentang.
Justru yang alim-alim yang mengerti, yang paham agama menyesatkan. Masya Allah, saya ini berlatar belakang pesantren, bukan ulama besar sekali, tapi pendidikan kepesantrenan itu saya juga banyak tahu. Kekurangannya seperti yang selalu disampaikan oleh Abuya, bukan cuma di pesantren Aceh, di seluruh pesantren di dunia. Maka selalu kalau di negeri luar, saya selalu mengatakan saya murid dari Abuya, kami dari majelis MPTT, yang kami bawa adalah ajaran ihsan, tasawuf dan kesufian dari guru saya, pembawa ajaran kesufian pada abad dan pada zaman sekarang. Kalau kita lihat tidak ada lagi. Hadirin semua yang dirahmati Allah, kenapa MPTT itu sangat diterima? Jadi setelah itu kami bertanya kepada teman sampai di hotel, kenapa kalian memperlakukan kami seperti ini? Nah, ini kan tanpa diduga. Pada akhirnya dia mengatakan bahwa saya diperintahkan oleh ketua saya dari Jakarta, namanya Umar Kiai. Jadi Umar Kiai ini seluruh Nusantara, seluruh Nusantara apalagi Indonesia, kampungnya di Kampung Kiai, suatu kepulauan, namanya Kepulauan Kiai di Maluku, di Ternate itu, dan dia tinggal di Jakarta. Pimpinan bandit dan bajingan. Bayangkan, pimpinan bandit bajingan di Jakarta tidak ada yang tidak kenal siapa Umar Kiai. Bahkan saya dengar bahwa dia pernah mengambil imam di masjid Palestina. Dia bawa, dia tutup, kemudian dia bawa ke Ambon, kemudian dia minta uang ke Palestina. Sebegitu ilmu, orang Aceh bilang ilmu langkahnya, sehingga tidak terlihat bagaimana jahatnya bajingannya. Tetapi dengan tauhid tasawuf terlihat dia tunduk. Kemudian saya setelah sampai Wali Nangro, kami saat itu juga kaget. Sebab saya dengan Wali tidak janjian. Bahkan setelah kami sudah ada di sana barang beberapa hari, itu Wali Nangro tiba di sana, dan saya mengatakan kepada orang yang menolong itu, ketuanya adalah kepala dinas, dan dia bercerita langsung dengan Wali Nangro. Dia berjanji dia siap menerima kedatangan Abuya di sana. Sekuat dan seberapa kemampuan dia akan membantu apabila guru yang Tengku ceritakan, yang akhlaknya, perjuangannya, cinta kasihnya, ya tolong kalau seandainya memang Abuya mau datang di tempat kami, cepat-cepat diberitahu, karena insya Allah kita akan saling membantu. Dan saya jelaskan kepada kepala dinas, tahukah Pak Kepala Dinas, yang memerintahkan Anda itu adalah Pak Umar Kiai. Jadi Pak Umar Kiai lah kepala bandit se-Indonesia itu. Inilah orangnya, guru beliau, yaitu Wali Nangro Jakarta. Wali Nangro Jakarta bukan orang lain. Tidak mengerti kitab Jurumiyah Matan Takrim itu, tidak mengerti. Agama ini perubahan, bukan banyak bicara, bukan banyak hafalan. Banyak universitas kalau di daerah saya, pesantren banyak, universitas banyak, tapi perubahan jangankan untuk bangsa dan negara. Dimanapun berada pesantren itu tidak dapat memperbaiki lingkungan sendiri. Yang ada kalau di sana perzinahan, narkoba, akhlaknya, putus silaturahmi, bermusuhan. Dalam rangka inilah andaikan ulama-ulama ini paham bahwa pesantren dan ilmu yang dikecap
dan dipelajari di pesantren apabila dimasuki dengan nyawa tauhid tasawuf dan tauhid sufi, maka seluruh Aceh, seluruh pesantren atau dimanapun pesantren itu berada akan bercahaya, akan bermanfaat, akan membawa cahaya Islam, kejayaan Islam pada setiap jiwa dan setiap negeri. Para hadirin semua yang dirahmati Allah, kesimpulannya yang selalu disampaikan oleh Abuya bagi saya dan kita semua, marilah kita sama-sama memperjuangkan ajaran ini pada setiap saat, setiap waktu, pada siapapun dengan fasilitas apapun, karena pada akhirnya kita akan memahami, semakin kita tebarkan ajaran ini, semakin terlihat bahwa semuanya itu bermanfaat untuk diri dan pribadi kita semua. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan boleh perjuangan di Sulawesi